Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby, mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, kelas 5B. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva, di mana peserta didik dapat mengaksesnya melalui link yang dibagikan. Nah, bagaimana keseruan membuat media interaktif yang dimaksud? Yuk ikuti tutorial berikut ini. Pertama, buka aplikasi Canva. Di sini saya sudah masuk aplikasi Canva. Selanjutnya, cari presentasi. Nah, tanpa template. Nah, di sini kalian bisa memilih template mana yang kalian gunakan agar media interaktif yang kalian gunakan itu menarik. Setelah dipilih, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan file yang sudah saya buat, materi medianya tentang adaptasi sosial. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilengkapi karena ada kaitannya dengan media pembelajaran interaktif, tentunya yaitu materi dan template, serta navigasi yang akan mengontrol tombol-tombol yang kita pilih. Termasuk di sini ada tombol Start, ada tombol menu, tombol Home, tombol Back untuk kembali, serta tombol Next selanjutnya. Nah, bagaimana membuat tombol-tombol yang sudah saya buat di media interaktif ini? Contohnya di Start, yang pertama yaitu kita bisa mencarinya di elemen. Kita cukup mengetik Start, cari. Nah, sudah muncul button-button atau tombol-tombol yang kita sediakan yang bisa kita pindah ke media interaktif yang sedang kita buat. Kemudian, kita bisa menariknya seperti ini. Nah, bisa disesuaikan dengan ukuran template kita. Di sini saya sudah menyediakan tombol start di media saya. Kemudian sama juga dengan tombol-tombol lainnya seperti back, next, home. Kita bisa mencarinya di elemen. Nah, kalian bisa melihatnya di sini. Selanjutnya yaitu video. Di sini saya juga menyediakan video dalam media interaktif saya, yaitu pada slide ke-8 ada video. Untuk video juga sama, kita bisa mencarinya di elemen. Bagian videos. Nah, di sini kalian bisa memilih video mana yang sesuai dengan materi media interaktif kalian. Selanjutnya yaitu setelah semua yang sudah diedit sesuai tempatnya, tinggal bagaimana memfungsikan button-button atau tombol-tombol yang sudah kita taruh sesuai dengan slide-nya. Kita mulai dari halaman 1. Cukup di tombol start saja, yang lainnya tidak perlu karena sudah akan saya contohkan di slide pertama. Begini, pencet bagian kanan
laptop kalian. Nah, muncul seperti ini, lalu klik link. Nah, kalian bisa memilih ini link pada slide keberapa agar saat memencet tombol start langsung berpindah ke halaman yang kalian tautkan ke link. Contohnya, saya menautkan tombol start ini pada link halaman 2, halaman 3. Nah, oke. Untuk materi di dalam slide-nya seperti biasa ya teman-teman, kalian bisa menyalinnya. Lalu pilih bagian teks ini, add a little bit di dalam body teksnya. Muncul seperti ini. Nah, tinggal kalian salinkan dan sesuaikan dengan luasnya slide template yang kalian pilih. Oke. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana tombol-tombol tersebut berfungsi dalam media interaktif kita. Ini media interaktif yang sudah saya buat, yaitu tentang konseling adaptasi sosial. Selanjutnya kita coba tombol start. Nah, bisa digunakan teman-teman. Kita akan coba tombol petunjuk penggunaan. Nah, bisa menggunakan back. Nah, bisa kita ke menu materi, back, kita ke menu materi. Nah, bisa teman-teman. Balik lagi ke home, tujuan pembelajaran, balik lagi ke home, latihan soalnya. Nah, selanjutnya kita melihat apakah benar bagian menu materi ini tombol-tombolnya berfungsi. Definisi, benar teman-teman, materi 1 definisi adaptasi sosial. Selanjutnya materi kedua yaitu faktor-faktor. Materi 2 faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi sosial. Apakah videonya berfungsi? Kita lihat. Gerak semua. Kembali ke home. Materi ketiga yaitu aspek-aspek adaptasi sosial. Bisa. Next, kita lihat halaman selanjutnya. Latihan soal. Untuk latihan soal ini, saya menggunakan media interaktif, menggunakan aplikasi lain, bukan dari Canva, tapi ini bisa di-scan, barcode-nya bisa di-scan dan langsung masuk ke link soal-soal yang sudah saya sediakan. Nah, media interaktif ini sangat berguna dalam sesi konseling. Berikut saya akan memaparkan beberapa poin-poin manfaat dari media interaktif dalam sesi konseling. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan klien. Nah, media interaktif ini dapat membuat sesi konseling lebih menarik dan partisipatif, mendorong klien untuk terlibat aktif dalam proses. Yang kedua yaitu memfasilitasi komunikasi. Nah, penggunaan elemen visual dan interaktif dapat membantu klien mengekspresikan pikiran dan perasaan yang sulit diungkapkan secara verbal. Yang ketiga yaitu memperkuat pemahaman. Nah, dalam memperkuat pemahaman ini, informasi yang disajikan melalui media interaktif dapat lebih mudah dipahami dan diingat oleh klien. Yang keempat yaitu meningkatkan aksesibilitas. Nah, meningkatkan aksesibilitas, media interaktif memungkinkan konseling jarak jauh, memperluas jangkauan layanan kepada klien yang tidak dapat hadir secara fisik. Yang kelima yaitu memfasilitasi penilaian dan evaluasi. Nah, media interaktif dapat membantu konselor dalam mengumpulkan data dan menilai kemajuan klien secara lebih terstruktur. Yang keenam yaitu menyediakan sumber daya tambahan. Media interaktif dapat menyediakan informasi tambahan atau latihan yang dapat diakses klien di luar sesi konseling. Terakhir, meningkatkan efisiensi waktu.
Penggunaan media interaktif dapat membantu mengoptimalkan waktu sesi konseling dengan menyajikan informasi secara lebih efisien. Nah, itulah tadi manfaat dari media interaktif dalam sesi konseling. Setelah selesai tutorial saya dari awal mencari template sampai menjelaskan manfaat media interaktif yang saya buat berjudul Materi Konseling Adaptasi Sosial, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada salah penyampaian atau kurang jelas, saya minta maaf. Saya Feby, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.